Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ria. Mohon maaf izin mengganggu waktunya Bu Ria sebentar. Saya ingin melakukan wawancara Bu terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebijakan Bu Ria sebagai pemimpin. Bolehkah mengganggu waktunya sebentar? Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah, seringkali Bu Ria ini seringkali dihadapkan suatu kasus ya. Tapi dalam kasus tersebut terkadang ada yang benar dengan benar, kemudian ada yang benar dengan salah. Nah, bagaimana Bu Ria ini mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan bilangan etika atau rujukan moral? Sejauh ini ya Mbak, selama saya diamanai sebagai kepala sekolah untuk mengatasi kasus-kasus tersebut, apakah itu termasuk etika atau rujukan moral, yang saya lakukan itu biasanya yang pertama adalah mengidentifikasi masalah itu Mbak. Jadi kita identifikasi dulu kasus-kasus tersebut, kemudian kita itu semacam ada verifikasi, jadi mencari kebenarannya dulu Mbak. Maksudnya kasus itu kebenarannya itu seperti apa, kita cari-cari sumber dan cari-cari informasi yang mana bisa mengarahkan kasus tersebut apakah masuk ke rujukan moral atau Nah, jadi selama ini ketika Bu Ria menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah, kemudian dihadapkan suatu kasus yang termasuk ini dilema etika atau rujukan moral, bagaimana Bu Ria ini menjalankan dalam pengambilan keputusan Bu di sekolahan ini, terutama di sini kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi proses untuk pengambilan keputusan itu yang di mana itu bisa mengambil sebuah keputusan. Setelah tadi kita ada identifikasi, kemudian ada informasi untuk kebenaran dan adanya semacam untuk cari informasi yang apa ya Mbak. Jadi nanti saya akan memilih resiko terkecil. Resiko terkecil itu resiko yang mengarah sebuah hal-hal yang intinya mengecewakan atau gimana, itu nanti saya akan memilih yang resikonya terkecil. Jadi keputusan yang saya ambil itu nantinya akan keputusan yang bisa diterima oleh orang banyak seperti itu. Oh ya Bu, jadi ini Bu Ria ini mengambil sebuah keputusan ini berdasarkan aturan yang sudah berlaku gitu ya Bu ya, atau berdasarkan 3 prinsip dari pengambilan keputusan tersebut ada salah satunya ya Bu? Kalau berdasarkan aturan sih nanti lihat kasusnya dulu ya Mbak, biasanya itu tergantung situasi kasusnya seperti apa, tergantung juga dengan informasi yang saya dapatkan itu seperti apa. Jadi nggak harus serta sesuai aturan tadi ya, tapi memang kondisional sekali karena menentukan sebuah kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral itu juga tidak gampang ya. Iya Bu. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang Ibu ambil tadi ya dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan caranya? Urutan tadi yang Mbak kan tadi verifikasi, kemudian mengumpulkan informasi tadi ya Mbak, kemudian cari solusi alternatif solusi sebelum kita itu mengambil sebuah keputusan. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi tadi, pengumuman itu juga penting ya Mbak. Kemudian memilih dari tadi alternatif solusi, kita memilih salah satu yang memang menurut kita itu adalah keputusan yang paling final atau keputusan yang paling tepat untuk kepentingan bersama. Pernahkah Bu Ria dalam mengambil sebuah keputusan itu Bu Ria meminta saran atau masukan dari rekan-rekan guru yang lainnya atau dari Bu Ria sendiri? Selalu meminta saran atas dengan sekolah yang terjadi di sekolah saya, pasti sebelum saya mengambil keputusan saya akan berkolaborasi atau berdiskusi dengan rekan sejawat dulu atau meminta saran dari beliau-beliau supaya keputusan yang saya ambil itu nantinya tidak ada seperti itu. Dalam pengambilan keputusan ini tadi Bu Ria berkolaborasi ya dengan rekan-rekan guru, kemudian meminta masukan dan saran dari mereka. Nah,
tantangan apa yang kuliah hadapi dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, diskusi sama teman-teman ya, itu hasilnya kan 50-50. Itu yang buat kita sama pusing ya. Sebenarnya gitu. Kalau memang kita sudah kepentok ke situ, kita nanti akan membalik itu tadi Mbak, prinsip yang pertama tadi ya. Keputusan itu yang kita ambil itu nantinya dampak ke depannya itu yang paling beresiko itu yang paling tidak beresiko itu yang mana? Apakah Buya pernah membuat jadwal atau tata kelola dalam pengambilan sebuah keputusan ini yang berdasarkan kasus-kasus yang dihadapi Buya ketika menjalankan peran Buya sebagai kepala sekolah? Secara itu sih enggak ya Mbak. Kalau secara akademik itu enggak tersentuh seperti itu. Kalau ada kasus-kasus itu memang ketika ada kasus ya, ketika itu juga kita selesaikan seperti itu supaya tidak berlarut larut. Jadi juga nanti untuk pelaksanaan kinerja di sekolah. Iya Buya, terima kasih. Kemudian ketika Buya mau mengambil sebuah keputusan, faktor-faktor apa saja yang Buya membantu Buya ya, dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Faktor-faktor ketika yang membantu saya untuk mengambil keputusan tersebut yang pertama tadi adalah itu Mbak, saya melihat informasinya dulu atau bukti kenyataannya dulu. Itu juga saya akan mengolah ketika saya mengambil keputusan. Kemudian saran-saran dari teman itu juga sedikit banyak memberi masukan untuk saya atau memberikan pertimbangan keputusan apa sih yang akan saya ambil nantinya. Terima kasih Bu Ria atas kesempatannya untuk mewawancari Bu Ria tentang mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, sebagai seorang pemimpin di sini. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bu Ria petik ya atau Bu Ria ambil dari pengalaman Bu Ria dalam mengambil keputusan terutama ini yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Pengalaman atau pembelajaran yang saya ambil ya Mbak. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu kita nggak tergesa-gesa gitu. Memang harus sadari dengan menggunakan kasus tersebut supaya apa? Supaya kita itu dapat berpikir jernih, supaya kita itu bisa menentukan itu dilema etik itu apa namanya mengambil keputusan sebuah dilema etik itu enggak gampang. Jadi ketika kita mengambil keputusan memang pembelajaran yang saya ambil adalah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, tetap apa ya butuh waktu untuk berpikir jernih seperti itu. Terima kasih Bu Ria atas kesempatannya. Saya mendapatkan pengalaman serta pembelajaran dari apa yang sudah disampaikan Bu Ria tentang pengambilan keputusan ya sebagai pemimpin. Nah nantinya akan memberikan manfaat bagi saya. Sukses selalu Bundana untuk pendidikan guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon maaf izin mengganggu waktunya Pak Jamil sebentar. Saya ingin melakukan wawancara terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Bolehkah meminta waktunya Pak Jamil sebentar? Boleh. Begini Pak, dalam menjalankan peran Pak Jamil sebagai kepala sekolah, tentunya Pak Jamil terkadang menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah, bagaimana Pak Jamari ini mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih untuk pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk mengatasi dilema etika dan rujukan moral itu dari kepala sekolah dari saya sendiri paling tidak mengkomunikasikan kepada para guru untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Yang dimaksud dilema itu kan anak-anak yang kurang mampu, sebetulnya dia cuma kurang mampu dalam itu masalah pembelajaran. Nah, rujukan moral sebetulnya dia yang sangat mampu sekali, cuma dia melakukan hal yang menimpa menjadi Pak, jadi tadi Pak Jamari mengatakan kalau mengidentifikasi kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral, dari Pak Jamari mengkomunikasikan terlebih dahulu tentang perihal kasus tersebut. Nah, jadi
Jadi selama ini dalam menjalankan perannya Pak Jamari sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Jamari mengambil keputusan di sekolah itu terutama pada kasus-kasus yang ada kepentingannya yang sama-sama benar, Pak. Jadi benar dengan benar, tapi eh, masalah tersebut itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. masih besar untuk mengatasi itu semua. Nanti saya untuk yang dalam setiap batak nanti saya sampaikan pada Bapak Ibu dan untuk menjadi masalah itu, dan nanti untuk kesamaan kegiatan yang sama dalam satu kegiatan yang minimal Pak, saya akan memberi itu tugas pada Bapak Ibu yang sesuai dengan pekerjaan masing-masing di antara masalah. Jadi begini Pak, ketika Bapak ini mau mengambil keputusan, Bapak itu berkoordinasi atau berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan sipil atau rekan-rekan sipil yang lain ya sebelum mengambil keputusan tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, tantangan apa Pak yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang sering dihadapi dalam mengambil keputusan itu banyak sekali, tapi dengan kesulitan saya dan untuk Bapak Ibu saya pengertian tidak ada kendala apa-apa, akhirnya kegiatan itu bisa berjalan lancar. Dan itu saya sampaikan pada waktu terutama pada waktu kita acara hari Senin dan di saat ini. Jadi Bapak ini berkoordinasi dengan guru juga menyampaikan kepada murid pada waktu pembinaan upacara di upacara ya Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak ini memiliki jadwal atau tata kelola dalam menyelesaikan kasus, terutama tentang dilema etika atau juga moral, atau hanya mengalir begitu saja Pak? Untuk kasus-kasus yang ringan itu hanya suatu bidang atau korban, tapi kasus-kasus yang perlu penanganan lebih lanjut tetap ada jadwal. Terutama pada waktu kita sampaikan pada waktu rapat kepala sekolah itu rapat dengan guru dan tidak lanjuti minimal 1 minggu sekali atau bahkan sampai nanti masalah itu selesai. Terima kasih Pak Jamari atas waktunya. Jadi saya amat dapat menambah pengalaman dan pengetahuan saya dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ataupun juga moral yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah. Terima kasih Pak Jamari atas waktunya. Terima kasih juga saya dari Tuhan. Semoga nanti dalam kegiatan ini bisa lancar apa yang menjadi kiat-kiat atau cita-cita karena bisa tercapai dan dapat nilai yang bagus dan nanti bisa diimplementasikan dalam pembelajaran yang Anda lakukan di satuan pendidikan yang Anda ampuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.